struggle aku di kuliah itu sebelum masuk RK di semester 3 waktu itu, dan itu masih online sih, dan waktu itu aku sempat hektik dan drop juga ya Mbak, jadinya nilai aku waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcasting Talk Break the Frame bersama saya Anissa Wakidah. Hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Salah satu peserta terbaik di Rumah Kepemimpinan Angkatan 11 ya? Betul, Mbak. Boleh dikenalkan dulu nih ke teman-teman siapa yang bersama saya. Oke, halo semuanya sahabat pemimpin. Perkenalkan, nama aku Syakira Putri, bisa dipanggil Syakira. Aku merupakan alumni Rumah Kepemimpinan Regional Nusantara Putri 1 atau Anantari dari Angkatan 11. Oke, Syakira gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi gimana perjalanannya? Lumayan muter-muter ya. Lumayan muter-muter ya? 1,5 jam juga sih di perjalanan. 1,5 jam. Dari mana tadi perjalanan? Dari Jakarta Barat. Asli sini, Kak? Asli Medan. Oh, asli Medan, orang Medan. Tapi kampusnya di? ITPLN Jakarta Barat. Institut Teknologi PLN. Nah, Syakira ini salah satu alumni yang sangat berprestasi ketika di Rumah Kepemimpinan ya. Amin. Nah, oke, Syakira sekarang udah lulus atau masih mahasiswa nih? Sudah lulus, Mbak. Sudah lulus. Aja wisuda November yang lalu. Oke, selamat. Udah langsung bekerja atau gimana, Syakira? Alhamdulillah sudah bekerja. Boleh diceritakan sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya bekerja. Kerja di mana kalau boleh tahu? Oh, sekarang kesibukannya apa Syakira kalau boleh tahu? Kesibukannya kerja. Aku kemarin sempat magang dulu sebelum kerja full time, magang di Ecobuild Green Building Consultant sebagai Green Building Associate Intern. Kemudian aku alhamdulillah dapat keterima full time itu di ada namanya PT Karutama Selaras di Jakarta Barat. Aku sebagai bagian estimator sekaligus tim sales eksekutif. Widih, keren banget nih. Jadi lulus langsung bekerja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau menilik dari pekerjaan sekarang, apakah relevan dengan kemarin pendidikan? Cukup relevan ya, Cukup karena relevan, itu ya? di bidang kontraktor interior, tapi mereka juga punya penjualan sebagai dealer resmi dari AC, HVAC ya, jadi masih berkaitan lah Mbak dengan dunia teknik sipil. Oke, kalau boleh diceritakan nih Syakira, boleh diceritakan nggak sih tentang latar belakang Syakira dan pendidikannya kemarin? Dan aku lihat nih di LinkedIn-nya Syakira, teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Syakira bisa ke LinkedIn-nya Syakira, syakira.putri. Syakira Putri ya. Oke. Betul. Boleh diceritakan dong Syakira, kemarin pendidikannya itu perjalanan pendidikannya gimana sampai sekarang sudah mulai berkarir gitu. Iya, jadi kemarin aku kuliah di Institut Teknologi PLN Jakarta, itu ambil jurusan S1 Teknik Sipil. Sebenarnya awalnya banget itu nggak kepikiran bakal kuliah di ITPLN, apalagi di Jakarta. Bahkan aku juga nggak tahu dulu ada kampus ITPLN. Tapi alhamdulillah kemarin kuliah itu dengan beasiswa Aperti BUMN. Jadi selama 4 tahun alhamdulillah tidak bayar uang UKT, alhamdulillah dapat beasiswa, kemudian berkuliah di sana. Nah, kemudian ya aku ngambil jurusan teknik sipil sebenarnya emang keinginan dari dulu sih Mbak. Awalnya tuh dulu pengen jadi arsitek nih, terus lama-lama cari tahu lagi ternyata ada yang namanya teknik sipil. Jadi aku alhamdulillahnya ambil teknik sipil dan sesuai dengan cita-cita yang dari dulu udah diharapkan. Apa tuh cita-citanya? Jadi teknik sipil, ambil bagian teknik sipil. Oke. Ya. Nah, Syakira, nah tadi kan Syakira udah jelasin ya bahwa Syakira ketika kuliah itu dapat beasiswa 4 tahun. Betul, dari BUMN. Aperti BUMN ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu itu beasiswa apa dan sebenarnya sebermanfaat apa beasiswa itu untuk pendidikan Syakira gitu? Tentunya sangat bermanfaat karena sangat membantu ya, karena waktu itu juga awal kuliah itu kita di masa pandemi ya Mbak, 2020, dan di keluarga Syakira juga lagi krisis ekonomi, jadi sempat agak sulit nih mau lanjut kuliah atau enggak gitu, dan itu sangat bantu banget. Jadi Aperti BUMN itu beasiswa yang diberikan dari Aliansi Perguruan Tinggi BUMN di Indonesia, itu ada 8 kampus BUMN, salah satunya di ITPLN. Jadi teman-teman kalau ingin mengambil kuliah dengan beasiswa tersebut nanti akan dibantu support fasilitasnya, tidak membayar uang kuliah selama 4 tahun, tapi dengan syarat ada ketentuan nilai IPK dan IPS yang harus stabil ya, tentunya setiap semesternya supaya bisa memenuhi persyaratan seperti itu. Oh, widih, berarti dari segi biaya kuliah dapat dari Aperti, kemudian dari pengembangan nih Syakira juga tergabung dalam beasiswa Rumah Kepemimpinan ya. Jadi podcastnya Rumah Kepemimpinan, kita akan ngomongin Rumah Kepemimpinan nih Syakira. Boleh diceritakan nggak Syakira gimana sih perjalanan Syakira ketika
sebelum bergabung di RK dan setelah bergabung di RK, apakah ada perubahan signifikan di dunia kampusnya Syakira gitu ya? Oke. Jadi aku bisa bilang bahwasanya gabung di Rumah Kepemimpinan itu satu hal yang paling berharga ya buat aku selama aku masa kuliah tentunya. Aku gabung di Rumah Kepemimpinan itu waktu semester 4 di tahun 2022. Udah masuk semester 5 sih sebenarnya. Jadi semester 4 daftarnya, semester 5 mulai programnya. Jadi waktu itu sebenarnya aku udah lama Mbak tahu Rumah Kepemimpinan. Cuman nggak tahu kalau bakal sewah ini gitu. Cuman tahu kalau oh ini ada beasiswa pembinaan, tapi pembinaan yang seperti apa ya gitu. Terus yang kita tahu oh dapat uang saku. Dulu mikirnya kayak gitu kan. Tapi oh bagus nih Rumah Kepemimpinan gak cuman dunia aja tapi ada islaminya juga gitu kan. Jadi aku akhirnya coba daftar Rumah Kepemimpinan, alhamdulillah lulus, dan di situ memang apa ya menurutku jadi momen yang paling tepat banget. Ibaratnya bener-bener di timing yang pas banget karena aku ngerasa pada saat itu aku lagi hektik-hektiknya gitu lah sama diriku sendiri. Kayak aku tuh aku sempat ngalamin transisi diri aku ya Mbak, waktu aku mulai pindah di Jakarta itu kan di awal 2022. Aku ngerasa aku tuh 180 derajat berubah. Aku benar-benar jadi yang dulunya ekstrovert berubah total jadi introvert. Terus aku nggak bisa bersosialisasi sama teman-teman di kampus. Bahkan aku nggak mau ketemu orang gitu loh waktu itu. Dan aku juga bingung, aku nih kenapa ya waktu itu gitu kan. Terus aku juga dalam hal manajemen diri, manajemen waktu, aku tuh buruk banget. Aku sempat ikut organisasi juga di kampus, tapi kayak hancur banget gitu menurutku gitu ya. Aku nggak bisa manage dengan baik. Jadi aku benar-benar kayak nggak terarah pada saat itu. Dan tiba-tiba datanglah Rumah Kepemimpinan dan aku gabung. Aku benar-benar berharap banget bisa membantu mengarahkan aku lah sebenarnya harus gimana, memperbaiki diri aku juga, manajemen waktu, manajemen kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar life changing banget menurutku. Bahkan hal pertama yang aku pelajarin sejak aku gabung di Rumah Kepemimpinan adalah gimana ya, kenapa ya dengan diri aku tiba-tiba berubah jadi introvert, aku nggak bisa ketemu orang, aku susah bersosialisasi. Dan aku ngomong sama SPV ku waktu itu Teh Elis, dan kayak itu jadi satu PR paling pertama, paling awal banget gimana aku bisa kembali lagi jadi diri aku yang dulu. Terus aku bisa mulai bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman, kemudian mulai lagi merambah ke manajemen organisasi, waktu, diri, energi, dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu benar-benar sangat life changing, walaupun tidak secepat itu ya tentunya Mbak waktunya, tapi 1 tahun pertama itu benar-benar jadi pelajaran berharga banget, dan aku bersyukur banget gabung di Rumah Kepemimpinan. Ih, dahsyat. Jadi Rumah Kepemimpinan ini berhasil di tahun-tahun pertama mengembalikan sosok Syakira yang Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sekarang masih bertahan nggak sosok Syakira? Masih udah full kembali ya. Sudah. Oke, Syakira, kalau aku lihat nih di list prestasinya Syakira ini dahsyat banget. Kayaknya kamu setiap apa-apa lomba terus ya, atau banyak banget kegiatannya. Boleh diceritakan nggak Syakira? Lomba atau kompetisi atau pengalaman Syakira selama jadi mahasiswa dan jadi peserta Rumah Kepemimpinan yang paling berkesan dan kayaknya itu yang paling membuat Syakira tuh bangga sama Syakira gitu. Oke. Mungkin yang pertama-tama kita semua di Rumah Kepemimpinan pastinya didorong terus ya Mbak buat jadi versi terbaik kita ya. Semua peserta Rumah Kepemimpinan kita disuruh buat berlomba-lomba, meraih prestasi, berlomba-lomba dalam hal mungkin organisasi, tapi kita tidak dibatasin gitu loh. Jadi dimanapun kamu passionnya ya silahkan kejar yang terbaik di bidang itu gitu. Jadi pada saat itu mungkin ini juga berkaitan dengan salah satu wishlist Syakira sejak awal masuk kuliah, karena waktu itu sempat bikin nih ketika nanti aku kuliah aku mau jadi apa aja ya ke depannya gitu. Salah satunya jadi mahasiswa berprestasi, dan itu alhamdulillah bisa tercapai ketika menjadi mahasiswa di semester 6 dan sekaligus juga masih menjadi peserta Rumah Kepemimpinan tuh waktu itu. Alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi terpilih di ITPLN tahun 2023, dan selanjutnya lanjut mewakili ITPLN untuk ke tingkat dikti, wilayah dikti 3 waktu itu. Jadi nggak cuma itu ya sebenarnya. Kenapa aku nyebutin mahasiswa berprestasi? Karena sebenarnya ketika aku ikut ajang mahasiswa berprestasi itu, disitulah semua pengalaman-pengalaman prestasi sebelumnya tuh dikumpulin gitu ya Mbak. Jadi pengalaman organisasi kita, pengalaman pencapaian lomba-lomba sebelum-sebelumnya itu semua ya dikumpulin di mahasiswa berprestasi ini, di Mapres ini, dan kemudian ditandingkan lagi dengan teman-teman Mapres yang lain wilayah dikti 3 kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu pencapaian yang alhamdulillah wishlist aku dari awal kuliah dan tercapai juga. Dan
Mungkin berkat rumah kepemimpinan juga, karena kita melihat teman-teman RK kan nggak cuman Syakira ya Mbak yang mapres, tapi banyak teman-teman RK yang juga mapres dari kampusnya masing-masing. Jadi kita tuh kayak saling belajar satu sama lain. Bahkan kemarin pas persiapan dikti itu aku juga sempat sharing-sharing tuh sama Niswit, mapres UNJ, kemudian sama yang mapres di Unpad. Nah itu tuh jadi kayak kita belajar bareng-bareng ya untuk mencapai hasil yang terbaik juga bareng-bareng gitu. Jadi itu sih mungkin Kalau dilihat-lihat ambis ya. Ya, lumayan. Lumayan ambis ya. Kalau itu adalah momen prestasi atau pengalaman kompetisi yang paling berkesan. Kalau ngomongin tentang rumah kepemimpinan yang paling berkesan tuh momen yang gimana nih, Syakira? Momen yang dimana kita itu bisa kumpul bareng-bareng Anantari. Anantarinya. Kenapa? Karena kita kan itu regionalnya Nusantara online. Jadi kita itu ketemu tuh jarang-jarang tentunya dong Mbak. Dan pastinya jauh ya, ada yang di Bandung, ada yang ya Jabodetabek, ada yang di Medan, di Padang. Dan kita tuh susah gitu buat ketemu, kecuali di Jabodetabek gitu ya. Jadi momen yang paling berkesan itu aku ingat banget, ini sebenarnya kegiatan, kita pernah beberapa kali ngadain kegiatan offline sama Anantari gitu ya. Dan kegiatan offline terakhir kita itu kita melakukan ekspedisi Anantari. Ke ujung kulon. Betul. Saya tahu kalau itu. Iya. Gimana tuh? Itu seru banget sih. Ya alhamdulillah waktu itu yang ikut juga lumayan banyak ya. Yang dari Solo juga ikut datang ke Jakarta, yang dari Bandung juga ikut datang ke Jakarta. Terus kita all the way dari Jakarta ke Pandeglang waktu itu Banten. Kemudian kita naik mobil berapa jam ya? 2 jam, 3 jam lebih gitu. Tapi momen di perjalanan itu loh yang paling berkesan gitu, yang tiba-tiba kita masuk ke pelosok-pelosok, terus barang ketinggalan, terus mobil yang udah kayak di jalanan itu becek, lumpur, semua kita tempuh hujan-hujan lagi, dan itu sih seru banget. Tapi benar-benar worth it sih, karena kita momen kebersamaan itu loh yang sering kali kita tunggu-tunggu, khususnya di Anantari. Itu ngapain sih waktu itu? Itu kita waktu itu kita ada kegiatan sosial sama adik-adik sekolah di sana. Kita melakukan kegiatan bagi-bagi alat tulis, kemudian bagi-bagi Al-Quran, kemudian kita juga melakukan kegiatan pengajaran sama adik-adik. Terus kita juga ngajarin tentang kesehatan, hygiene, sikat gigi, kita bagi-bagi sikat gigi juga ke adik-adik. Jadi itu seru banget. Tapi kita juga ketemu sama masyarakat ibu-ibu di sana. Jadi kita waktu itu kumpul kegiatannya di sebuah masjid di sana. Gitu. Oke, kalau kontribusinya skip lah, ganti. Oke, bentar ya, aku cari lagi. Oke, lanjut. Kalau ini kan tadi ngomongin banyak hal tentang hal-hal yang menarik atau hal-hal yang kayaknya masih berkesan ya sampai sekarang, hal-hal baiknya lah gitu. Pasti di banyak hal baik, tapi pasti banyak tantangannya juga. Betul. Ya. Banyak struggle-nya juga. Boleh nggak sih Syakira bagi ke kita nih, selama masa perkuliahan atau selama jadi peserta rumah kepemimpinan, pernah nggak sih Syakira itu drop atau bingung arahnya kemana gitu? Oke, jadi pernah tantangan yang paling terasa banget tuh di awal-awal masuk RK sebenarnya Mbak. Jadi karena kita itu pembinaannya online, jarak jauh, challenge-nya adalah kita kan nggak dilihat nih sama SPV, sama teman-teman. Jadi ya bener-bener kitanya sendiri yang bener kan nih ngelakuin gitu ya. Terus kayak kita juga di awal RK kan banyak tugas gitu ya. Udah banyak tugas kuliah, tugas organisasi, ditambah tugas RK juga. Di situ aku sempat ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh nge-handle hal-hal online kayak gini gitu. Aku sempat kayak ngerasa, belum lagi waktu itu device laptop aku rusak, jadi aku yang selalu telat tuh masuk Zoom pagi-pagi WBS gitu ya, karena laptopnya nge-lag, jadi nggak bisa masuk. Jadi tuh jadi poin minus kan buat aku penilaian waktu itu. Jadi tantangannya ya si online ini tadi Mbak sebenarnya, karena kita jauh, terus aku juga hektik, jadi gimana aku bisa ngatur waktu. Dan itu yang sempat jadi challenge banget. Aku juga cerita ke SPV waktu itu, gimana ya kok kayaknya berat banget nih online ini gitu, karena aku nggak bisa ketemu, jadi rasanya kayaknya aku nggak online banget deh anaknya gitu ya, aku yang harus ketemu gitu. Tapi pasti bisa kok, kata Teh Elis gitu kan. Dan jadi waktu itu gimana upaya yang aku lakuin ya, karena aku juga banyak kegiatan, dan kebetulan selama aku kuliah aku juga ngajar freelance, jadi benar-benar hari-hariku tuh ngajar baru kuliah gitu. Jadi baru RK gitu ya. Jadi setiap hari benar-benar setiap malam tuh ya aku bikin
to-do list gitu Mbak. Jadi to-do list yang memang harus aku cek setiap malam. Setiap malam tuh aku ngecek tugas kuliah udah selesai semua atau belum. Kemudian untuk tugas-tugas aku ngajar, siswa-siswa aku udah list semua untuk video Zoom pembelajarannya apakah sudah aku submit. Kemudian tugas-tugasnya apakah udah submit. Kemudian RK juga kan pastinya banyak, kita harus bikin refleksi mingguan, bulanan, daily. Dan itu juga aku ngecek apakah sudah terselesaikan kayak itu. Jadi mungkin waktu itu sih upaya aku buat mengatasin itu supaya enggak keteteran gitu loh sama tugas-tugasnya. Karena memang lumayan hektik, sulit sih menurutku di awal-awal masuk RK. Penyesuaiannya itu yang lumayan sulit karena kita juga online. Itu sih. Kalau dari dunia kampus sendiri gimana Syakira? Ngerasa ada struggle tertentu nggak? Atau mata kuliah ini tuh susah banget? Atau kayaknya skripsi ini kayaknya nggak mungkin saya selesaiin gitu ya. Biasanya kan mahasiswa tuh ya biasanya ujiannya tuh di akhir ya. Karena skripsi kan penentuan gitu. Apa ini? Sebenarnya struggle aku di kuliah itu sebelum masuk RK di semester 3 waktu itu, dan itu masih online sih. Dan waktu itu aku sempat hektik dan drop juga ya Mbak jadinya nilai aku waktu itu. Tapi kemudian bisa dibantu up lagi di semester 4 dan seterusnya. Tapi itu sebelum di RK. Tapi mungkin sepanjang perjalanan RK masa kuliah, selain struggle untuk bersosialisasi, aku juga waktu itu sempat bingung sih, lebih ke kayak ini gimana ya arahnya mau kemana. Kayak kita udah nyusun nih yang namanya visualisasi mimpi di RK, kita udah susun MPM, kemudian dikaitin dengan pengalaman aku, kok kayaknya nggak ada relevansinya ya sama aku kan bidang teknik sipil gitu. Dan situ aku sempat kayak bingung nih, aku harus ngambil langkah apa untuk bisa menunjang karir aku di bidang teknik sipil gitu. Jadi kayak, dan waktu itu dari RK sempat ada yang namanya coaching keprofesian kan ya Mbak. Di situ lumayan membantu juga. Aku jadi bisa diarahin kemana kalau aku mau fokus ke bidang teknik sipil gitu. Oke, luar biasa Syakira ya, Masya Allah. Dengan segala kesibukannya, berhasil mengatasinya hingga lulus. IPK bagus Syakira? Bagus, Alhamdulillah. Dapat berapa bulan? 53. Widih, untuk sipil tuh? 3,5 lah. Ya lumayan. Untuk sipil lumayan sangat menantang ya pastinya. Ya, betul. Tapi Syakira nih kalau dilihat-lihat nih, Syakira kan satu ambis, kedua prestatif, ketiga aktif di mana-mana. Jadi kalau misalkan saya nih minta rekomendasi ke SPV, Teh Helis kasih satu ini Syakira. Jadi makanya tadi sempat tahu tuh yang Ujung Kulon, terus yang TEDx ya, iya, pernah di TEDx juga Syakira. Nah, dari segala keambisannya Syakira pernah nggak sih ngerasain posisi ini kayak orang-orang, pernah ada gagalnya gitu? Pernah nggak coba Syakira dibagi? Pernah dong tentunya. Pernah ya? Bahkan mahasiswa paling ambis dan prestatif pun pernah ya ini ya? Pastinya Mbak, ya jadi kita manusia ya, pasti ada yang namanya sukses, ada yang gagal juga, ya itu manusiawi ya. Dan malah pengalaman kegagalan itu baru-baru aja sih aku alami. Baru-baru aja? Ini setelah lulus kuliah. Justru setelah lulus kuliah, teman-teman. Jadi kalau kita tarik mundur sedikit ya, pasti kan waktu di RK kita udah bikin visualisasi mimpi, MPM, kita udah dibikin nih rencana ke depannya setelah kuliah mau ngapain, kehidupan pasca kuliah tuh kita mau kejar ke bidang apa dan lain sebagainya. Dan di situ aku udah memutuskan aku mau fokus di bidang profesional dulu, tentunya di bidang teknik sipil gitu kan. Dan pathway yang waktu itu aku harapkan adalah setelah lulus dari TPLN, aku bisa keterima di PLN tentunya, PT PLN gitu ya, sebagai pegawai PLN melalui jalur rekrutmen, karena kita waktu itu dapat jatah untuk wisudawan berprestasi bisa ikut rekrutmen direct shopping PT PLN. Dan aku sempat ikut kemarin setelah wisuda ya, dari sebelum wisuda sih seleksinya, kemudian pengumumannya setelah wisuda, dan qadarullah aku gagal. Di situ jujur selama ini ketika ikut lomba-lomba kan pasti juga kita pernah gagal ya Mbak. Tapi aku ya biasa aja gitu. Tapi entah kenapa di kali ini ya Desember kemarin kita dapat pengumuman, aku ngerasa kok kayaknya sakit ya. Aku di sini benar-benar ngerasa sakit ya. Karena sebelum-sebelumnya kayak ya udahlah biasa, nggak menang nggak kepilih ya udah gitu kan. Tapi kali ini kok beda gitu, karena aku ngelihat mungkin teman-teman yang lulus itu juga teman-teman aku gitu, teman-teman RK-ku, ada Bulan, kemudian teman-teman organisasi juga, teman-teman magang gitu ya. Tapi cuman aku nih yang nggak lulus gitu. Jadi aku kayak kok aku tersisihkan ya kayaknya gitu, dan orang-orang pun melihat kayak
ditambah dengan persepsi orang-orang yang kayak kok Shakira nggak lulus sih gitu. Kan aku jadi kayak kok iya ya, kok aku nggak lulus ya gitu. Tapi itu yang sebenarnya jadi aku mikir lagi ya, sebenarnya walaupun kita udah bikin MPM, visualisasi di RK gimana pun, ya kadang-kadang memang manusia memang buat rencana, tapi sebaik-baik rencana kan rencananya Allah gitu ya. Ya terus aku mikir ya, di tengah-tengah masa aku sedih kemarin itu, aku mikir emangnya aku siapa? Kok aku merasa nggak layak untuk gagal? aku kan cuma manusia biasa gitu ya. Ya mau terserah apapun itu yang udah pernah kita lewatin, pengalaman, prestasi. Tapi ya kalau memang bukan rezeki di sana ya apa mau dibuat gitu. Kadang-kadang memang ada faktor-faktor X yang kita nggak bisa kendalikan ya Mbak. Ya yang kita bisa kendalikan selain kita ikhtiar, kita cuma bisa berdoa. Jadi itu sih pengalaman kegagalan kemarin yang alhamdulillahnya sekarang aku sudah relief, aku sudah heal, sudah mengambil refleksi juga dari pengalaman itu. Tapi kadang-kadang yang bikin aku sadar juga, kadang-kadang nih anak-anak seusia kita ya gitu ya, aku yang baru-baru wisuda, kebanyakan FOMO sih sebenarnya, kayak ngelihat teman-teman, oh si ini udah lulus di tempat A, si ini masuk PT ini gitu kan, si ini lulus CPNS gitu. Jadi kita FOMO, kok semua orang udah pada ngebut banget, aku belum apa-apa gitu ya. Sebenarnya kita tuh nggak harus berlomba-lomba gitu lah sama siapa-siapa, karena kita ya udah fokus sama diri kita sendiri aja. Kadang-kadang kita nggak bisa ikutin jalannya orang tuh sama dengan kita gitu ya. Kadang-kadang faktor X tadi, kita mungkin disuruh nunggu dulu ya. Aku lebih ke kayak ubah pandangan aku sih sebenarnya setelah mengalami kegagalan kemarin. Aku jadi ngubah persepsi aku, pandangan aku, oh mungkin Allah nyuruh aku buat jalan-jalan dulu. Karena kan kalau misalnya aku lulus, mungkin aku bakal fokus ke company nih, kerja gitu kan, udah nggak bisa explore kemana-mana lagi. Mungkin Allah suruh aku coba hal-hal yang lain lagi. Dan dulu dosen aku pernah loh Mbak, satu hari itu waktu aku kuliah pernah ngomong kayak gini, Shakira, saya boleh nggak ngomong sesuatu sama kamu? Saya ngerasa kamu tuh kok kayaknya hidupnya enak banget ya. Kamu segala sesuatu itu dimudahkan. Kayak kamu tiba-tiba dapat magang dipilihin kampus, kemudian kamu tiba-tiba dapat konversi studi independen, kamu tiba-tiba dapat beasiswa gitu aja gitu ya. Saya khawatir sih, kamu tuh nanti takutnya merasa lebih cepat puas gitu, karena kamu ngerasa dapetin segala sesuatu itu dengan mudah. Coba deh, satu hari kamu pasti nanti ngerasain yang namanya perjuangin sesuatu yang mau kamu dapet. Dan ketika momen kegagalan ini, aku jadi teringat lagi nih sama kata-kata dosen aku kemarin. Oh mungkin ini saatnya, karena mungkin selama ini, entahlah mungkin itu berkat faktor keberuntungan, berkat doa atau lain sebagainya, tapi mungkin ini sih saatnya aku memang harus berjuang lebih lagi gitu ya, karena kan mungkin sebelum-sebelumnya udah dapetin duluan dibanding teman-teman. Kali ini mungkin aku harus fighting dulu gitu, nggak segampang itu buat seleksi terus keterima gitu, karena ya harus cobain rasain bersaing sama yang lain. Itu sih Mbak kemarin kegagalan yang aku rasain, dan sedikit banyaknya aku juga udah mengambil hikmah dan refleksi dari situ. Wih, dahsyat sekali ya teman-teman nih, perjuangan mahasiswa ambis yang tiba-tiba ngerasain gagal, malah justru gagalnya ketika pasca lulus ya. Betul. Baru aja senang, baru aja bahagia, ya alhamdulillah udah selesai nih ujian hidup kuliah gitu kan. Tiba-tiba langsung jatuh. Tapi luar biasanya juga dari Shakira ini adalah yang aku lihat ya, atau yang kita diskusikan di sini, gimana kamu mengatasi dan menghadapi sih, how you react with this situation. Kayak artinya nggak gampang loh orang yang terbiasa mudah atau terbiasa pinter, dianggap selalu beruntung, tiba-tiba ngalamin sesuatu yang konyol banget. Masa ini gagal gitu, seorang Shakira gitu nggak masuk gitu dengan persaingan yang mungkin Shakira udah sering bersaing ya sama teman-teman yang lain gitu. Nah, selanjutnya nih Shakira, dari proses kegagalan kemarin, sekarang apa sih tujuan Shakira next-nya gitu ya? Kedepannya mau seperti apa gitu? Oke. Masih banyak lagi hal yang mau aku cobain tentunya, fokus di tahun ini ya Mbak, karena dari rencana yang kemarin udah pernah kita bikin di MPM visualisasi, bener kayak yang dibilang sama Bang Aji, bahwasanya MPM ini, perencanaan ini itu nggak bisa mutlak udah selesai, sekali bikin selesai, tapi MPM itu sifatnya fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi kita, juga harus adaptif, apalagi sebagai Gen Z ya, menghadapi ketidakpastian dunia kerja, dunia pasca kuliah itu juga harus adaptif. Jadi
Ya, aku kemarin sempat merombak ulang lagi MPM aku mau gimana ke depannya, goals aku apa aja yang harus diubah lagi dan jalannya gitu sih. Tapi yang paling harus kita ingat, satu kata Bang Aji kemarin adalah ya life purpose-nya yang harus tetap, karena kalau apapun itu life purpose-nya cuma satu, tapi goals-nya bisa macam-macam gitu. Ya, jadi aku tetap mengusahakan apapun goals aku nanti di tahun ini dan di tahun selanjutnya, semoga bisa tetap sesuai dengan purpose aku. Oke. Gitu. Purpose-nya apa? Boleh di-share? Kayaknya banyak yang akan nyontoh nih teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman profesional muda yang pengen nyontoh nih dari seorang Syakira. Ini aku purpose-nya aku pengen jadi profesional perempuan yang berdampak sih sebenarnya. Tapi makna dari berdampak ini kan banyak ya, Mbak. Bisa jadi apa aja, nggak harus jadi profesional juga kita bisa berdampak gitu. Tapi kalau ngomongin purpose yang end game-nya banget, sebenarnya aku tuh pengen jadi ibu rumah tangga. Masya Allah. Kan kita sebagai perempuan. Menarik nih, kita harus ulik lagi. Tadinya udah mau selesai. Oke. Karena kita tadi perempuan, lanjutin tolong. Betul, karena tadi kita perempuan, jadi ya ujung-ujungnya kodrat kita tetap ibu rumah tangga ya, apapun itu, terlepas apapun itu profesinya. Jadi end game aku itu sebenarnya menjadi ibu rumah tangga yang berdampak. Jadi nggak cuma ibu rumah tangga aja, karena mungkin stereotip orang-orang ibu rumah tangga ngapain kuliah tinggi-tinggi jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi aku tambahin ibu rumah tangga yang berdampak gitu. Jadi ya apapun itu. Nyaman. Masih, oke. Lanjut. Oke. Nanti dipotong apa? Enggak. Ini yang penting lanjut. Ini bagus. Oke. Berdampak, ibu rumah tangga berdampak. Ibu rumah tangga yang berdampak. Ibu rumah tangga yang berdampak. Jadi ya apapun itu profesinya, ya nggak masalah sebenarnya. Jadi aku itu tetap pengen berkarir dulu mungkin, tapi mungkin nggak akan menjadi career woman selamanya. Tapi nanti ketika aku menjadi ibu rumah tangga, aku berkeluarga, aku ingin tetap menjadi sosok yang bisa berdampak mungkin dari dengan lingkungan sekitar aku, dengan inisiasi atau NGO yang akan aku kembangkan lagi nanti seterusnya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ngomongin ini sebelum kita tutup nih, saya masih ingat nih Syakira waktu itu di Leaders Talk ya namanya. Kita di Leaders Talk waktu itu, jadi Rumah Kepemimpinan tuh punya event yang selalu dilakukan tahunan. Jadi dalam 1 tahun ada namanya National Leadership Camp. Nah, salah satu pengisi acara kita adalah Syakira, berkesempatan mengisi tentang Leaders Talk. Dan yang tadi disampaikan bahwa purpose-nya Syakira ingin jadi ibu rumah tangga ya, perempuan yang berdampak. Boleh nggak Syakira masih ingat ya kalimat-kalimat di Leaders Talk? Karena waktu saya dengar tuh, gokil, anak muda ini pikirannya jauh sekali gitu. Sangat tidak untuk 5 atau 10 tahun ya, itu karena tentang ibu rumah tangga kan pekerjaan atau apa ya, amanah ya, amanah seumur hidup gitu kalau buat perempuan. Oke. Boleh. Jadi kebetulan kemarin kita ngomongin tentang women leadership gitu ya Mbak. Mungkin banyak orang yang berpikiran yang namanya women leadership itu berkonotasi kepada perempuan-perempuan yang kerja di kantoran, di perusahaan, di organisasi, jadi pimpinan-pimpinan di luar. Tapi kita lupa bahwasanya ibu rumah tangga yang di rumah itu juga sebenarnya pemimpin gitu. Dan itu yang sebenarnya lebih susah juga, dan bahkan perannya sama kok, sama dengan orang yang di kantoran, cuman beda posisi, beda tempatnya aja, satu di rumah, satu di kantor. Jadi ya kenapa peran ibu rumah tangga itu juga penting gitu ya. Dan sebenarnya kita yang sudah berkuliah, kita sudah berpendidikan itu juga ya tetap akan berguna pada akhirnya. Skill-skill kita akan dipakai buat memanage rumah tangga itu nanti sebagai ibu rumah tangga. Jadi terlepas dari apapun profesinya sebenarnya, mau kita menjadi ibu rumah tangga ataupun kita jadi ibu karir di luar, ya dua peran itu sama-sama penting dan sama-sama memiliki peran kepemimpinan yang utuh sebenarnya. Jadi jangan sampai kita menitik beratkan atau memandang sebelah mata orang-orang yang memilih untuk mengabdikan dirinya menjadi ibu rumah tangga. Dahsyat sekali anak muda. Ini baru pemimpin muda luar biasa. Syakira, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mbak. Kayaknya akan seru lagi kalau ada kesempatan lain kita akan ngobrolin tentang ibu rumah tangga kayaknya. Oke, seru, boleh banget. Karena Syakira juga kayaknya terinspirasi dari mamah ya kalau nggak salah. Iya.
Halo semuanya, aku Syakira, alumni dari Rumah Kepemimpinan Angkatan 11. Buat teman-teman semua yang ingin berkontribusi dengan membantu program pembinaan dan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga untuk menyiapkan para generasi pemimpin-pemimpin muda Indonesia, hanya dengan Rp10.000 kamu bisa membantu dan ikut serta dalam sedekah internet untuk para peserta pembinaan Rumah Kepemimpinan. Semoga dengan bantuan dari teman-teman sekalian bisa membantu para peserta untuk memudahkan mereka dan melancarkan kegiatan pembinaan mereka selama ada di sini. Oke, luar biasa banget Syakira. Terima kasih udah mau hadir dan berdiskusi di sini di Think Talk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan ditunggu cerita-cerita sukses. Atau nggak apa-apa sih kalau misalkan mau cerita, oh aku lagi struggle. Dan nggak masalah ya, namanya perjalanan hidup pun pasti ada batu kerikil-kerikilnya gitu. Ada 1 atau 2 patah kata untuk teman-teman Think Talk nih, tapi pakai kamera pusat deh. Oke. Mungkin buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa tentunya atau teman-teman peserta Rumah Kepemimpinan saat ini, jangan takut, tetap semangat. Sebenarnya ini aku sekalian ngasih tahu diri aku sendiri juga ya Mbak ya, nasihatin diri sendiri juga bahwasanya ya selalu dibilang gak ada yang namanya kegagalan, tapi ada namanya belajar gitu. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya sudah manusiawi ya, duniawi, pasti ada gagal, ada sukses. Jadi tentang gimana cara teman-teman memandang kegagalan tersebut gitu. Jadi usahakan selalu positive thinking, pandangan-pandangan yang positif terhadap kegagalan, yang mudah-mudahan dengan kita sabar, ikhtiar dan terus berdoa ya nanti suatu hari akan ada cerita yang indah yang akan datang di depan. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Syakira. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.